Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam konteks yang kita baca parasa, khususnya dalam Brit Kadasa atau perjanjian yang dibaharui, dalam perikop itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan sebuah judul tentang anak yang hilang. Tetapi saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, yang dimaksud anak yang hilang itu yang mana? Siapakah sesungguhnya yang dimaksud oleh kitab suci? Di dalam Lukas pasal yang ke-15 itu tentang anak yang hilang. Dan pasti saudaraku, sebagian besar kita akan berkata bahwa anak yang hilang itu adalah anak yang bungsu. Ya. Nah, hari ini saya mau ingatkan dan katakan kembali lagi kepada kita, jawaban itu saudaraku tentu tidak salah. Tetapi tidak sepenuhnya benar. Ibarat begini saudara, kalau kita suka melihat di berita-berita di TV, suka ada penangkapan-penangkapan, ada kasus-kasus ya pidana yang kemudian pasti berhubungan dengan hukum. Di sana ada pak polisinya, kemudian di sana ada si terduganya, ya. Dan biasanya terduga ini suka pakai baju orange. Kalau kita tanya saudara, di antara mereka yang penjahat yang mana? Yang penjahat yang mana? Pasti rata-rata kita akan berkata yang penjahat itu adalah mereka yang berbaju orange itu. Ya, kendati pun ada beberapa kasus pada waktu menjalani persidangan, toh ternyata yang berbaju orange itu terbukti tidak bersalah. Artinya dia ternyata bukan seorang penjahat. Mungkin itu secara hukum. Tapi kalau kita bicara saudaraku tentang hukum Tuhan, di antara kedua ini mana yang penjahat? Mungkin tidak salah ketika kita bilang yang berbaju orange yang penjahat. Tetapi kalau kita bicara hukum Tuhan, belum tentu juga pak polisi ini bukan seorang penjahat. Kita tidak tahu apa yang dia lakukan di luar kalau kita bicara tentang hukum Tuhan. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan konteks yang kita baca tentang anak yang hilang. Saya tidak berkata bahwa salah ketika kita bilang bahwa anak yang terhilang itu mengacu kepada anak yang bungsu. Tetapi saudara, mari kita lihat sama-sama konteks yang dimaksud oleh Yeshua ketika dia memberikan perumpamaan. Baik tentang domba yang hilang, baik tentang dirham yang hilang, lalu kemudian anak yang hilang. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-1 bilang begini saudara. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yeshua untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi saudaraku, ketika dia itu duduk makan bersama-sama dengan orang berdosa, yang kepanasan di sini siapa? Yang kepanasan di sini tidak lain adalah pemungut cukai, adalah orang-orang Farisi dan termasuk ahli-ahli Taurat. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Yeshua ini juga adalah seorang rabi. Dia adalah seorang guru. Dan saudaraku, di dalam kalangan orang-orang Yahudi itu ada sebuah tradisi sebenarnya, di mana mereka menganggap bahwa mereka itulah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Bangsa satu-satunya yang diselamatkan oleh Tuhan di dunia ini hanya yang namanya bangsa Yahudi.
Sehingga ketika berbicara bangsa di luar Yahudi, mereka seringkali memberikan gambaran tentang baik bangsa yang tidak bersunat lah, bangsa yang tidak bertuhan lah, ya, bangsa yang najis lah, dan yang lain-lain. Ini ungkapan-ungkapan yang sering kali dilontarkan oleh orang-orang Yahudi terhadap bangsa-bangsa di luar Yahudi. Termasuk bagi yang namanya 10 suku yang terhilang. Yang ketika saudaraku, ya, Asyur ini menaklukkan yang namanya Israel Utara, yang di dalamnya itu ada 10 suku, maka 10 suku ini kemudian diangkut, saudara. Ya. Mereka diangkut lalu kemudian di diaspora. Beda dengan yang namanya Babel. Ketika Raja Babel ini menguasai satu bangsa, ya, satu negara, maka masyarakat yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya itu diangkut dan dibawa ke Babel. Makanya jangan heran ketika Babel menguasai, menaklukkan yang namanya Israel Selatan, yang beribu kota yaitu di Yerusalem, maka orang-orangnya ini diangkut ke Babel. Ya. Sementara kalau Asyur tidak. Kalau Asyur tidak. Karena Asyur berpikir nanti jangan-jangan satu waktu mereka memiliki kekuatan, mereka bertambah banyak, lalu kemudian mereka nanti akan bersatu dengan lawannya Asyur ini, kemudian akan memberontak dan melawan kepada Asyur. Sehingga saudaraku, Raja Asyur saat itu, setiap negara yang mereka taklukkan, itu orang-orangnya itu di diaspora ke berbagai macam bangsa. Ya. Misalnya taruhlah ada 1 juta penduduknya, maka yang 100.000 dia taruh di negara A, 100.000-nya lagi dia taruh di negara B, 100.000-nya lagi dia taruh di negara C. Maka orang-orang Israel Utara itu di diaspora, saudara. Ya. Termasuk yang ada di Samaria, ibu kota Israel Utara, itu yang ditaruh itu bukan lagi orang Israel asli, tetapi negara jajahannya Asyur ini ditaruh di Samaria. Makanya kenapa orang Samaria itu bagi Israel Selatan, bagi orang-orang Yahudi, ya, dari kata Yahuda itu dianggap sebagai juga bangsa kafir, bangsa najis. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di Samaria itu bukan lagi orang Israel asli. Jadi misalnya contoh, ketika mereka menaklukkan Belanda, sebagian orang Belanda itu ditaruh di Samaria. Menaklukkan Spanyol, sebagian orang Spanyol itu ditaruh di Samaria. Jadi orang-orang di Samaria ini gabungan dari orang-orang berbagai macam negara. Ya. Nah, firman Tuhan menubuatkan, saudara, di dalam kitab suci, baik dalam kitab Yeremia, baik kitab Yekezkiel, bahwa satu saat, ya, sekali lagi satu saat, yang namanya papan Yehuda dan yang namanya papan Efraim, yang namanya bangsa Israel, ya, dan kemudian bangsa Israel ini maksudnya yang kembali dari pembuangan Babel, ya, yang diwakili oleh Yehuda, yang sekarang disebut lebih dikenal dengan Yahudi. Ya. Makanya kan orang-orang seringkali berdebat karena ada satu agama yang mengklaim bahwa yang namanya Abraham ini dia beragama mereka katanya. Sementara orang Kristen bilang bahwa Abraham itu agamanya adalah Kristen. Nah, kalau kita tidak tahu sejarah, ini repot, saudara. Kenapa? Karena kalau kita tahu, saudara, ya, yang namanya istilah kekristenan itu nanti ada justru di zaman para rasul. Ketika mereka menginjil di Antiokhia, ketika orang-orang yang percaya kepada Yesua berkumpul di Antiokhia,
Maka saat itulah pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Nah, Abraham ini ada jauh sebelum kekristenan ini ada. Begitu juga dengan yang namanya agama Muslim. Ya. Ada orang bilang bahwa Abraham itu agama Yahudi. Nah, istilah Yahudi ini nanti ada ketika Israel Selatan ini kembali dari pembuangan dari Babel. Ya. Yang Yahuda inilah yang pada akhirnya dikenal dengan kemudian Yahudi. Nah, sementara Abraham ini jauh sebelum peristiwa itu terjadi sudah ada. Makanya saudara, kalau kita berbicara tentang Bapa Yahweh, kita bukan berbicara tentang agama. Orang Israel itu sebenarnya tidak punya agama. Mereka hanya punya Tuhan. Mereka memang tidak beragama, tapi mereka bertuhan. Ya. Itulah sebabnya jangan kita fanatik dengan agama. Kalau kita mau fanatik, kita fanatik kepada Tuhan yang kita sembah, kepada Elohim yang kita sembah. Nah, kembali lagi saudara, bahwa apa yang dinubuatkan oleh kitab suci tentang penyatuan antara Israel, ya, selatan yang diwakili oleh Yahuda dengan yang namanya Efraim. Jadi Efraim ini mewakili bangsa-bangsa Israel yang di diaspora. Efraim ini mewakili bangsa-bangsa lain, termasuk 10 suku yang di diaspora, termasuk bangsa-bangsa lain. Inilah nanti satu saat yang akan dipersatukan. Nah, kalau kita mengacu kembali lagi kepada parasa yang kita baca khususnya Brit Kadasa ini, perumpamaan-perumpamaan ini ya disampaikan oleh Yeshua ketika mendengar apa yang disampaikan oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengklaim bahwa merekalah sebenarnya adalah orang-orang yang bekerja di bait Tuhan. Mereka ini orang-orang yang rohani, saudara. Ya. Makanya kalau kita baca bagaimana Yeshua itu menegur mereka tentang apa yang mereka lakukan. Orang-orang ini yang memang kelihatannya rohani. Ya, mereka suka memakai jubah doanya dan berdoa di pinggir jalan. Mereka suka dihormati dan dihargai oleh orang. Jadi pada dasarnya apa yang mereka lakukan itu lebih kepada supaya mereka disanjung, dihargai dan dihormati oleh manusia. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau melihat ada hal yang penting. Bahwa tidak salah bahwa anak yang bungsu yang ditulis dalam kitab Lukas pasal yang ke-15 ini adalah seorang anak yang terhilang karena dia pergi meninggalkan bapaknya. Dia pergi meninggalkan rumah bapaknya, dia pergi berfoya-foya, dia menghabiskan hartanya. Sampai satu titik dia tidak memiliki apa-apa lagi. Mau makan saja dia tidak mampu. Mau makan makanan babi saja dia tidak dilayakkan, tidak diperbolehkan. Sehingga akhirnya dalam situasi dan kondisi itu dia ingat kepada rumah bapaknya. Dan saya percaya bahwa semua kita sudah mengerti, memahami karena sering kali kita mendengar tentang cerita seorang anak bungsu ini. Tetapi hari ini saudaraku, saya mau kembali lagi bawa kita kepada sebuah konteks. Untuk apa Yeshua memberikan perumpamaan ini? Karena meresponi sekali lagi apa yang dikatakan, diucapkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang notabene mereka adalah orang-orang yang rohani, yang notabene mereka adalah orang-orang yang bekerja di seputaran bait suci. Dengan kata lain saudara, berarti anak yang terhilang bukan hanya, sekali lagi, anak yang terhilang bukan hanya anak yang bungsu. Tetapi anak yang terhilang ini juga mengacu kepada anak yang sulung. Kok bisa? Bagaimana mungkin Pak Gembala bisa bilang bahwa anak yang sulung juga terhilang? Nah, yang membedakan kalau anak yang bungsu ini dia terhilang di luar rumah,
Sementara anak yang sulung ini dia terhilang di dalam rumah. Apa yang membuat sehingga Pak Gembala bisa menyimpulkan bahwa anak yang sulung ini dia juga terhilang, padahal dia ada di dalam rumah, padahal dia ada dekat dengan bapaknya? Nah, inilah berbahayanya, saudara. Inilah yang harus kita renungkan. Karena perumpamaan ini ditujukan kepada, sekali lagi, ahli-ahli Taurat. Perumpamaan ini ditujukan kepada orang-orang Farisi yang merasa lebih rohani, yang merasa bahwa mereka bekerja di seputaran bait suci, maka tentunya mereka lah yang lebih rohani daripada yang lain. Mereka lah yang lebih kudus daripada yang lain. Mereka lah yang lebih benar daripada yang lain. Itulah sebabnya, saudaraku, perumpamaan ini muncul untuk menyinggung mereka. Nah, saudara-saudaraku, jangan sampai juga kita adalah orang-orang yang bekerja di seputaran pelayanan. Kita adalah orang-orang yang bekerja di seputaran gereja. Kita adalah orang-orang yang merasa rohani. Kita adalah orang-orang yang merasa dipilih oleh Tuhan. Tetapi ternyata kita juga adalah orang-orang yang terhilang. Sama seperti anak sulung ini. Jadi saya hari ini sekali lagi tidak berbicara tentang anak yang bungsu, tetapi saya mau berbicara tentang anak yang sulung yang terhilang di dalam rumah. Dan hati-hati, ya. Mari kita raba dan introspeksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan kita juga ternyata adalah anak sulung yang terhilang di dalam rumah. Bukan di luar rumah, saudara. Kita bukan kelompok seperti anak yang bungsu. Kita bukan kelompok seperti yang dikatakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi, kelompok orang-orang berdosa yang duduk makan bersama dengan Yeshua. Tetapi kita ini masuk dalam golongan kelompok ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang ada di seputaran pelayanan, yang ada di seputaran gereja, yang merasa sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi kadang-kadang tanpa kita sadari, kita juga adalah orang-orang yang terhilang itu. Bagaimana kok bisa Pak Gembala katakan bahwa anak yang sulung itu juga adalah anak yang terhilang? Mari kita lihat, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh anak sulung ini. Ya, di dalam ayat yang ke-25 tadi, kita baca apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ayatnya yang ke-28. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Perhatikan baik-baik, saudara. Hal pertama ini apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari pernyataan seorang anak sulung. Ketika dia mendengar ada bunyi pesta, ada bunyi musik, ada bunyi seruling dan segala macam, dia kaget, saudara. Begitu dia panggil seorang hamba, dia bertanya, ternyata bapaknya baru bikin pesta. Pesta untuk apa? Pesta untuk menyambut apa? Adiknya itu, anak bungsu, yang kata firman apa? Baru menghabiskan uang, menghamburkan harta bapaknya, pergi ke tempat pelacuran, berfoya-foya. Ya. Sementara dia bilang apa? Setiap hari aku ada di rumah Bapa. Ya. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Berarti hal yang pertama ini, saudaraku, penting. Seorang anak sulung ini, dia merasa dirinya itu dia merasa dirinya lebih benar. Dia merasa dirinya lebih baik. Dia merasa dirinya lebih pantas, lebih layak daripada yang namanya anak bungsu ini.
Itulah sebabnya saudaraku, spirit anak bungsu, spirit anak sulung ini hati-hati. Jangan sampai itu ada di dalam diri kita kehilat penuai. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya apa yang Yeshua ajarkan kepada murid-muridnya. Jangan ada seorang pun yang memanggil engkau Bapa karena hanya ada satu Bapamu. Jangan ada seorang pun yang memanggil engkau guru karena hanya ada satu gurumu. Dan seterusnya. Artinya saudaraku, yang sempurna itu hanya Tuhan dan tidak ada yang lain. Sekali lagi saya mau ingatkan, yang sempurna itu hanya Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, selalu saya katakan kepada kita semua sedang belajar. Tidak ada di antara kita yang merasa bahwa saya hanya jemaat, saya sedang diajar oleh Pak Gembala. Karena saya percaya saudaraku bahwa apa yang Tuhan bukakan kepada saya belum tentu itu dibukakan kepada saudara. Dan sebaliknya apa yang Tuhan bukakan melalui saudara itu belum tentu juga itu dibukakan kepada saya. Sehingga kita sebagai satu tubuh ini, kata firman Tuhan, Rasul Saul memberikan sebuah gambaran di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 di sana. Bagaimana fungsi dari sebuah tubuh itu? Ada yang mungkin kelihatannya kecil, tetapi saudaraku fungsinya tidak sepele. Masing-masing saudaraku diciptakan oleh Tuhan begitu rupanya. Sekalipun kelihatannya kecil, tetapi memiliki peranan yang sangat penting. Sehingga jangan anggota lain menganggap sepele fungsi daripada anggota tubuh yang satu ini. Satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Dan itulah yang menjadi ajaran Tuhan. Saudaraku, guru kita satu-satunya hanya Yeshua HaMasiah. Guru kita satu-satunya hanya Rohul Kudus, yang mampu memberikan pencerahan, yang mampu memberikan pewahyuan kepada kita, memberikan penyingkapan kepada kita, yang mampu dan sanggup untuk mengangkat setiap selubung yang menutup mata rohani. Hanya Roh Kudus. Tidak ada yang lain, tidak ada pribadi yang lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mendorong dan mengajak kita untuk datang duduk di kaki Tuhan. Minta supaya Tuhan mengajari saudara dan saya. Karena kalau kita hanya diajar oleh manusia, saudara, belum tentu ajaran yang disampaikan itu sesuai dengan isi hati dan kehendak Tuhan. Makanya perlu kita belajar sendiri. Perlu kita mengerti dan memahami akan kitab suci. Supaya ini menjadi tolok ukur kita. Bahwa apa yang diajarkan oleh para pendeta, apa yang diajarkan oleh gembala, oleh para hamba Tuhan, itu sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada saya apa tidak. Itu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan apa tidak. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita, jangan kita menganggap bahwa kitalah yang paling benar. Sehingga kalau ada orang yang memberikan masukan, wah, kita langsung tolak mentah-mentah. Ada orang yang memberikan tulisan, mungkin ada penyingkapan-penyingkapan rahasia-rahasia yang Tuhan bukakan. Kita juga belum baca, kita sudah buang. Karena menganggap, lu kan siapa? Sekolah teologi aja enggak. Lulus S1 aja enggak. Terus kemudian seolah-olah mau mengajari saya. Siapa lu? Ini yang tidak boleh, saudara. Sehingga ada pepatah yang sering kali kita dengar, di atas langit ada, di atas langit masih ada langit. Maka itu jangan kita banggakan diri, jangan kita sombongkan diri. Jangan kita merasa bahwa diri kita lebih benar daripada orang lain. Memang saudaraku, kita harus jujur. Seringkali saya katakan dan sampaikan, secara tidak langsung gereja-gereja Tuhan sedang berkompetisi. Saling mengklaim bahwa ajaran gerejanya lah yang paling benar. Ajaran gerejanya yang lebih alkitabiah daripada gereja-gereja yang lain.
Makanya sungguh memprihatinkan kalau kita bisa melihat di YouTube sekarang. Ada begitu banyak pendeta dengan pendeta. Pendeta satu menyerang pendeta yang lain. Pendeta yang satu menyerang pendeta yang lain. Seolah-olah si pendeta ini juga tidak memiliki kekurangan. Tanpa sadar mengkritik orang lain, mengkoreksi orang lain. Ini yang bahaya tanpa mengkoreksi diri sendiri. Kalau kita mau jujur, kita manusia ini lebih bisa menilai keburukan orang lain daripada menilai keburukan diri kita sendiri. Kita lebih bisa menilai kelemahan orang lain daripada menilai kelemahan diri kita sendiri. Makanya seringkali ada istilah bercermin bos, berkaca bos, supaya tidak lupa diri. Karena inilah saudaraku realita yang terjadi. Nah itulah sebabnya hal pertama ini saudaraku penting. Jangan sampai spirit anak sulung ini ada di dalam kehilat penuai, ada di dalam diri kita. Kita merasa bahwa diri kita lah yang paling hebat. Kita merasa bahwa diri kita lah yang paling benar. Kita merasa bahwa diri kita lah yang paling kudus. Sehingga kita melihat orang lain, kita melihat hanya dengan sebelah mata. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu cerita yang cukup menarik. Pada waktu satu saat, seorang istri ini, dia rajin sekali dia ke gereja. Sementara suaminya, saudaraku, tidak pernah ke gereja. Lalu satu waktu, saudara, dia ajak suaminya ini untuk ke gereja. Dan suaminya mau. Waktu suaminya sedang duduk sama istrinya mendengarkan khotbah, tanpa disadari saudaraku, suaminya ini punya handphone itu tidak di silent. Jadi sementara khotbah tiba-tiba handphonenya berdering. Waktu handphone berdering, semua majelis, semua jemaat, matanya saudara langsung melihat kepada si bapak ini dengan muka yang sepertinya marah. Ditambah dengan istrinya di sampingnya, saudaraku. Karena mungkin melihat orang-orang majelis termasuk pendetanya melihat ke suaminya, istrinya jadi marah sama suaminya. Istrinya jengkel. Dari gereja, dari sejak khotbah sampai mereka pulang, istrinya marah terus. Gimana sih papa ini? Udah tahu di dalam gereja handphonenya dan segala macam. Padahal suaminya ini baru pertama kali. Langsung pendetanya tegur dari depan mimbar. Tolong pak, itu handphonenya itu dimatikan karena mengganggu. Mengganggu penyampaian firman Tuhan. Dan itu sangat tidak baik. Dan akhirnya saudaraku, ketika dia pulang si bapak ini, satu hal yang timbul di dalam hati kecilnya. Saya tidak mau datang lagi ke gereja untuk kedua kali. Karena ternyata begini perlakuan gereja. Begini perlakuan pendeta, majelis, bahkan termasuk istrinya sendiri yang tiap hari Minggu ke gereja. Sementara ketika dia ada di diskotik, saudara, ketika dia ada di diskotik, tanpa sengaja seorang pelayan sedang liwat membawa sebotol minuman, segelas minuman, tanpa dia sengaja, saudaraku, akhirnya bersenggolan dengan badan dia dan akhirnya gelas itu jatuh dan pecah. Tetapi saudaraku, bagaimana perlakuan seorang pelayan itu kepada bapak ini? Begitu luar biasa. Ya. Toleransinya, cintanya, pengertiannya. Apa yang dibilang, oh enggak apa-apa pak, enggak apa-apa, biarkan ini saya bereskan. Padahal bapak itu sudah merasa enggak enak. Enggak apa-apa bapak, duduk aja, duduk santai, nanti ini saya ganti. Dia disambut saudaraku di diskotik itu begitu penuh cinta, dengan ramah, penuh kasih. Dia pun melakukan kesalahan. Tetapi kesalahan itu saudaraku tidak menjadi satu bentuk penghakiman bagi dia. Sehingga dia di situ merasa diterima. Akhirnya dia berpikir, wah ternyata
Di gereja dengan di diskotik jauh berbeda cara memperlakukan dia. Di gereja orang melihat kesalahan dia dengan sinis, orang menghakimi dia. Padahal hari itu adalah hari pertama dia ke gereja. Termasuk istrinya yang rajin ke gereja. Sementara di diskotik, dia diperlakukan dengan penuh cinta. Orang-orang di situ, orang-orang yang penuh dengan pengertian dan yang lain-lain. Nah, jangan sampai saudaraku gereja dengan duniawi ini justru bertimbal balik. Jangan sampai kita orang-orang yang bertuhan, yang rajin ke gereja, yang rajin beribadah, yang rajin baca kitab suci, tetapi begitu melihat orang dengan segala kelemahannya, melihat orang lain dengan segala kekurangannya, melihat orang lain dengan segala keterbatasannya, kita melihatnya dengan sebelah mata. Kita melihatnya dengan sinis. Ya. Bahkan kita seringkali menghakimi akan dosa dan kesalahan mereka. Nah, itulah sebabnya saudaraku, hari ini kita mau diingatkan oleh Tuhan. Jangan sampai spirit anak sulung ini ada di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi itu hal yang pertama, spirit yang pertama sehingga membuat anak sulung ini diperhitungkan sebagai orang yang terhilang sekalipun dia ada di dalam rumah. Karena dia merasa dia lebih benar dari adik-adiknya. Dia merasa dia lebih layak dari adiknya. Dia merasa bahwa dia yang lebih menyenangkan bapaknya daripada adiknya. Nah, itulah sebabnya saudara-saudaraku, marilah kita senantiasa belajar merendahkan hati sama seperti Yosua yang adalah guru dan teladan kita. Yosua ingatkan dan katakan, jangan cari sanjungan manusia. Jangan cari penghormatan manusia. Tetapi cari saja sanjungan dan penghormatan, penghargaan yang datangnya dari Tuhan. Manusia boleh tidak menghargai apa yang kita lakukan. Manusia boleh tidak memberikan penghormatan akan apa yang kita kerjakan. Tetapi Tuhan dari tempat yang maha tinggi, yang maha tahu, yang menilai dan melihat itu semua. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan membalaskan itu bagi saudara dan saya. Hal yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi sehingga kenapa anak sulung ini dikategorikan juga sebagai anak yang terhilang? Kalau yang bungsu terhilangnya di luar rumah, maka yang sulung ini terhilangnya di dalam rumah. Dan itu sangat memprihatinkan. Hal yang kedua, perhatikan baik-baik saudara, kalau kita renungkan, kalau seandainya anak sulung ini begitu dekat dengan bapaknya, kalau seandainya anak sulung itu begitu memahami dan mengerti isi hati bapaknya, bagaimana setiap malam ketika anak itu pergi meninggalkan rumah bapaknya, setiap malam bapaknya menangisi adiknya itu. Setiap malam air mata itu berderai, meminta agar supaya Tuhan menjaga, Tuhan menolong, dan Tuhan membawa dia pulang kembali. Jadi ibaratnya begini saudara, waktu dia masuk kamar, dia lihat kok bapaknya menangis. Kenapa? Dia dengar ternyata bapaknya sedang berdoa untuk adiknya yang sudah pergi keluar meninggalkan rumah, supaya adiknya itu kembali. Waktu dia makan bersama-sama dengan bapaknya, bapaknya berdoa, minta juga supaya adiknya itu Tuhan jaga, pelihara, lindungi, dan bawa adik itu kembali dengan selamat, dengan tubuh yang sehat. Nah, kalau seandainya anak yang sulung ini memahami dan mengerti akan isi hati bapaknya, kira-kira ketika adiknya pulang, anak sulung itu akan senang apa tidak? Pasti senang. Kenapa? Aduh, kamu inilah yang bapakmu doain setiap malam. Setiap hari dia menangisi kamu yang pergi jauh. Jadi ketika adiknya pulang, pasti dia akan senang, saudara. Dengan kata lain apa, saudara? Di dalam firman Tuhan katakan, tadi yang kita baca, saudara, ternyata ayat 25 bilang bahwa anak ini baru pulang dari kebun. Kemungkinan besar kesibukan dia dengan segala aktivitas dan pekerjaannya, dia tidak mengerti dan memahami
akan apa yang menjadi isi hati Bapaknya. Dan ini hal yang kedua, saudaraku, perhatikan baik-baik spirit anak sulung ini. Jangan sampai karena kesibukan kita dengan pekerjaan kita, jangan sampai karena kesibukan kita dengan bisnis kita, jangan sampai karena kesibukan kita dengan segala aktivitas kita, sehingga akhirnya kita kurang peka dengan apa yang menjadi isi hati Bapa. Sehingga akhirnya kita kurang peka apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita kurang peka untuk bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Dan inilah yang berbahaya, saudara. Sehingga akhirnya orang sekalipun dia mengabaikan ibadah Sabat, dia tidak merasa bersalah. Sekalipun dia mengabaikan yang namanya firman, dia mengabaikan yang namanya doa, dia tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa dengan semua itu. Dia tidak memiliki lagi kepekaan. Perhatikan baik-baik, saudara. Seringkali saya sampaikan, salah satu fungsi daripada Roh Kudus itu adalah menginsafkan dunia dari dosa, menuntun manusia kepada seluruh kebenaran Tuhan. Jadi saudaraku, kalau di dalam diri kita ini ada Roh Kudus, pasti Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan, menyadarkan kita akan dosa yang kita lakukan. Ibarat begini, saudara, kalau ada anak kita atau siapapun termasuk kita tidak biasa mencuri misalnya. Coba saja kita tidak biasa mencuri, terus kita lihat misalnya ada uang orang 50.000, ya, yang mungkin taruhnya tanpa disengaja, ya, yang mungkin taruhnya tanpa disengaja, ya, kemudian dia lupa. Akhirnya mungkin karena kebutuhan, karena mungkin ada desakan, karena kita mungkin mau bayar sesuatu, akhirnya uang itu kita ambil, sudah. Pasti pertama kali uang itu kita ambil, hati kita ini, jantung kita ini deg-degannya kencang banget, sudah. Ada ketakutan. Tapi karena ada satu sisi kita didesak dengan kebutuhan, mau tidak mau kita mesti ambil, maka akhirnya kita ambil. Waktu kita ambil, saudara, di dalam batin kita, di dalam dada kita ada satu pergolakan yang luar biasa. Bunyi detak jantung itu, saudaraku, tidak beraturan. Tapi coba kita biasakan lagi, lihat lagi ada uang orang yang nganggur, kita ambil. Itu pasti, saudaraku, itu detakannya itu, pergejolakan itu di dalam batin itu udah mulai berkurang. Ketiga kali kita ambil itu udah mulai terbiasa. Jadi yang tadinya duduk, 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 duduk. Nah ini udah mulai pelan. Duduk, duduk. Akhirnya udah biasa. Mengambil punya orang, mengambil milik orang pun kita tidak ada rasa bersalah. Hati-hati jangan sampai terjadi seperti Simpson. Simpson, saudaraku, dengan pedenya. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan dia. Sekalipun dia diikat dengan 7 tali yang berlapis, dia bisa melepaskan diri. Sampai pada akhirnya dia memberitahukan bahwa seorang nazir Tuhan itu, rambutnya itu tidak boleh dipotong. Dan tanpa dia sadar, saudara, ternyata Roh Yahweh telah meninggalkan dia. Nah ini yang berbahaya. Jangan sampai kita begitu pede karena kita anak Tuhan, kita dipilih Tuhan, Tuhan ada di pihak kita, tetapi sudah terbiasa melakukan dosa, tanpa kita sadar dan kita tahu sebenarnya Roh Tuhan sudah meninggalkan diri kita. Dan ini yang sangat berbahaya. Itulah sebabnya, saudaraku, saya mau ingatkan betul-betul kepada kita, jangan sampai segala kesibukan kita, jangan sampai segala aktivitas kita, pekerjaan dan bisnis kita, akhirnya menyita segala waktu kita, sehingga kita kurang peka terhadap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kita kurang doa, kita kurang baca firman, kita kurang ibadah. Nanti aja kalau ada waktu. Semua nanti kalau ada waktu. Mau ajak nanti ada ibadah ya, nanti aja kalau saya ada waktu.
Nanti ada perayaan ya, nanti aja kalau saya ada waktu. Nanti ada ibadah mesbah doa ya, nanti saja kalau ada waktu. Saudara bisa bayangkan ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, lalu kita berdoa dan minta supaya Tuhan tolong, terus Tuhan bilang, nanti aja kalau saya ada waktu. Apa enak, saudara? Waktu kita membutuhkan sesuatu, kita datang kepada Tuhan dengan sebuah pengharapan. Terus Tuhan bilang, nanti saja kalau saya sudah ada waktu. Sekarang saya belum ada waktu untuk menjawab doamu. Kan sangat tidak enak. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, spirit yang kedua ini jangan sampai ada di dalam kehidupan kita. Dan spirit yang ketiga, spirit yang terakhir, anak sulung ini, sehingga dia juga dikategorikan sebagai anak yang hilang di dalam rumah. Dia bilang begini kepada bapaknya, ya, selama ini aku tidak pernah memberontak terhadap Bapak. Apa yang Bapak suruh aku lakukan. Tetapi belum pernah Bapak menyembelihkan, jangankan lembu yang tambun. Domba yang kecil saja, kambing yang kecil saja belum pernah Bapak sebelikan untuk mengadakan pesta buat aku. Dengan kata lain, ternyata anak sulung ini mentaati perintah bapaknya, ternyata tidak tulus, tidak ikhlas, tidak dengan segenap hati, tetapi mengharapkan ada imbalan, ada upah. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya ketika kita memutuskan untuk mengikuti Yeshua, jangan, saudaraku, pikiran kita, motivasi kita kepada upah. Misalnya kata firman Tuhan, aku datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya kamu memperoleh hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Supaya kamu memperoleh hidup, kehidupan yang selalu terus diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika kita mengiring Yeshua, ketika kita mengikut Tuhan, jangan motivasi kita tentang kelimpahan tadi. Walaupun sebenarnya kelimpahan yang dimaksud dalam konteks Yohanan atau Yohanes 10 ayat yang ke-10 tidak pernah berbicara tentang materi sebenarnya. Ya. Jadi jangan karena upah. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, jangan karena upah. Jangan kita memberi sesuatu kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan akan balaskan kepada kita 10 bahkan 100 kali lipat. Kita perlu ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah lupa dengan apa yang dia janjikan. Tanpa kita ingatkan pun dia tetap tahu, dia tetap ingat. Jadi bagian kita adalah lakukan saja dengan ketulusan, lakukan saja dengan keikhlasan. Tanpa kita memperhitungkan soal upah yang kita terima. Tanpa kita memperhitungkan tentang apa yang akan Tuhan kasih buat kita. Tetapi yang paling utama, yang harus kita syukuri adalah keselamatan yang kekal yang sudah Tuhan kurniakan bagi kita. Sehingga kalau kita memberi, kalau kita mentaati yang Tuhan perintahkan, ya, itu sebagai bentuk rasa syukur kita akan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui Bidras hari ini, saya mau ingatkan kembali lagi kepada kita. Jangan sampai kehidupan kita terjadi seperti kehidupan ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang akhirnya Tuhan pakai perumpamaan ini untuk menyinggung mereka. Sekalipun mereka orang-orang yang bekerja di seputaran bait suci. Sekalipun mereka orang-orang yang tahu tentang kitab suci. Tetapi mereka juga dianggap oleh Tuhan sebagai orang-orang yang terhilang. Nah, spirit anak sulung ini jangan sampai ada di dalam kehidupan kita. Tetapi justru sebaliknya, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta tuntunan Tuhan. Kita minta kekuatan dan kemampuan Tuhan.
Sehingga ketika kita menjalankan ketaatan kita kepada firman Tuhan, karena kita tahu semua itu wujud kasih kita kepada Dia, bukan karena embel-embel. Ya, saya pernah sering bahkan ya mengingatkan kepada kita, contoh hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti hubungan anak-anak kita dengan kita sebagai orang tua. Tentunya kita tidak mau anak-anak kita mentaati perintah kita, melakukan yang kita inginkan, yang kita mau, hanya karena ada janji, hanya karena ada embel-embel. Jo, kamu belajar. Karis, kamu belajar. Nanti kalau kamu juara 1, kamu juara 2, nanti mama belikan sepeda. Nanti mama belikan handphone. Ya. Ini mama mau pergi, nanti rumah dipel, nanti pulang mama bawa martabak misalnya. Jadi segala sesuatu yang anak-anak ini kerjakan selalu ada timbal balik. Karena ada janji, karena ada upah yang selalu kita janjikan kepada mereka. Dan tentunya kita sebagai orang tua tidak inginkan hal itu terjadi. Kita inginkan semakin mereka dewasa, mereka semakin mengerti dan memahami kita sebagai orang tua. Sehingga ketika melakukan apa yang menjadi perintah kita, bukan lagi karena upah, bukan lagi karena apa yang kita janjikan, tetapi karena kesadaran mereka betapa orang tua sudah berkorban begitu luar biasa membesarkan saya. Betapa orang tua sudah berkorban membanting tulang-tulang banting untuk menyekolahkan saya. Betapa orang tua sudah dengan rela menghabiskan waktu, tenaga, ya, bahkan materi untuk membuat badan saya, hidup saya menjadi sehat. Untuk membuat saya menjadi pribadi yang dewasa seperti sekarang. Sehingga waktunya lah saya untuk membalas pengorbanan orang tua. Dengan apa? Berusaha tidak menyakiti hati orang tua. Berusaha untuk menyenangkan hati orang tua. Menjalankan dan melakukan apa yang orang tua inginkan. Begitulah kita sebagai anak Tuhan dengan Tuhan kita. Dengan Bapa kita. Yang telah mengorbankan segalanya bagi kita. Yang telah mengorbankan putranya Yeshua mati untuk kita. Maka belajarlah kita untuk mensyukuri segala pengorbanan itu dengan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan yang lebih tahu kebutuhan dan keperluan kita. Dan Tuhan pasti yang akan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Bapa Yahweh kiranya memberkati kita semua. Siang hari ini biarlah Midas hari ini akan mengingatkan kita, memberikan kita motivasi untuk kita lebih dan lebih lagi hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita